Mas mau tanya Mas, mau tanya ya, apa pendapatnya Mas ini dibangun kembali benteng keraton itu gimana Mas? Alhamdulillah bagus kan, berarti ini direnov lagi. Oh gitu. Ini bekas masjid ya Mas ya? Yang itu? Iya, ini bekas masjid. Oh, masih lokasi sini juga? Iya. Oh. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menengok kembali bagaimana kondisi terupdate atau kondisi terbaru dari revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Karena kan saat ini Keraton Yogyakarta ini sedang melakukan perbaikan, pembenahan dari benteng Baluarti, benteng luar yang mengelilingi dari Keraton Yogyakarta. Dan perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran ya, bahwa sebelum diadakan atau dilakukan revitalisasi ini, benteng-benteng Keraton Yogyakarta ini sudah banyak yang hilang atau mungkin sudah banyak yang tidak terdeteksi bentuk bangunannya lagi karena diganti oleh pemukiman warga atau rumah-rumah warga yang menempel pada dinding benteng Keraton Jogja. Dan di depan saya ini adalah lokasi dari perbaikan revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta yang terupdate atau terbaru. Dan kalau kita lihat rumah-rumah yang menempel di dinding benteng keraton atau bekas benteng keraton ini sudah banyak yang sudah bersih ya, atau sudah dirobohkan. Jadi rumah-rumah yang menempel pada dinding keraton ini sekarang tinggal kenangan. Di situ tersimpan banyak histori, banyak kenangan bagi pemiliknya ya. Karena kan bagaimanapun juga rumah-rumah yang menempel pada dinding keraton ini sudah lama berada di situ ya. Jadi tentu saja banyak kenangan dan histori. Dan kali ini TV Lebaran akan mengekspedisi histori-histori itu ya. Termasuk ada sebuah masjid yang ya ibaratnya ya ikut tergusur ya. Kayaknya ada beberapa masjid ya yang ikut tergusur yang berada di lingkup revitalisasi benteng keraton ini. Nah ini teman-teman, inilah rumah-rumah yang menempel pada dinding benteng keraton. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa Keraton Yogyakarta ini didirikan pada tahun 1755 hasil dari perjanjian Giyanti, yaitu pembagian dua kekuasaan Keraton Mataram ya menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dan yang saya ekspedisi ini adalah Kerajaan Mataram Kasultanan Yogyakarta yang dahulu kala dibangun atau dipelopori oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama yang bergelar Pangeran Mangkubumi. Nah ini teman-teman, tentu saja dahulu kala jika diputar waktu ini kembali ke asalnya ya, ke asal mula pembuatan dari Keraton Jogja ini ya sekitar tahun 1755. Jadi kalau dihitung mundur itu sudah sekitar 269 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat lama sekali ya. Kita mungkin belum dibuat ya. Jadi dahulu kala tentu saja bangunan-bangunan yang berada di lingkup Keraton Yogyakarta ini hanyalah bangunan-bangunan inti atau bangunan-bangunan penting yang khusus dibuat ya untuk keluarga sultan atau untuk kerajaan saja ya. Tapi setelah
perkembangan waktu, dan apalagi sekarang kan Keraton Yogyakarta ini sudah bergabung ya dengan negara Republik Indonesia, dan kini status Yogyakarta menjadi salah satu provinsi bagian dari negara Republik Indonesia ya, menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dahulu kan Yogyakarta ini menjadi nagari yang berdaulat sendiri ya, punya sistem pemerintahan sendiri, yaitu sebuah kerajaan. Tapi semenjak bergabungnya nagari Yogyakarta ini kepada NKRI ya, tentu saja Jogja ini sudah menjadi bagian dari republik ya, bukan kerajaan lagi ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisi terkini, kondisi terupdate dari hasil revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Dan yang saya kunjungi kali ini kayaknya ini adalah sebuah bekas masjid ya. Mari kita ekspedisi bekas masjid ini, kira-kira ada apa, atau mungkin ada peninggalan-peninggalan apa, atau mungkin ada histori-histori apa yang di dalamnya ya. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah tulisan, kayaknya tulisan ini adalah tulisan yang dipasang di kamar mandi ya, atau mungkin tempat berwudu bagi masjid ini ya. Ini teman-teman, inilah sebuah histori atau sebuah sejarah yang pernah terukir di masjid yang sekarang ini dibongkar ya, untuk dijadikan atau untuk pemulihan dari Benteng Keraton Yogyakarta. Nah ini kayaknya sebuah apa ini kayaknya sebuah tempat imam kalau nggak salah ya, karena saya juga belum pernah masuk ke sini ya teman-teman ya. Dan ini ada gambar-gambar lucu ya, gambar-gambar unik ya, ini kayaknya digambar oleh para pelukis-pelukis ilegal ini ya. Nah inilah teman-teman ya, sebuah masjid yang dahulu kala tentu di sini menyimpan histori Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar lainnya. Mau tanya ya, apa pendapatnya Mas ini dibangun kembali Benteng Keraton itu gimana Mas? Alhamdulillah bagus kan, berarti ini direnov lagi. Oh gitu. Ini bekas masjid ya Mas ya? Yang itu? Iya, ini bekas masjid. Oh, masih lokasi sini juga? Iya. Oh, jadi pernah di masjid ini juga sholat atau pernah ya Mas ya? Tapi ini kalau nggak salah nih gantinya di sini. Oh, gantinya di sini. Oh, ini besok jadi masjid ya Mas ya? Iya. Oh. Ini jadi nanti betengnya tuh keliling baru ya Mas ya? Iya. Oh, jadi masih sangat setuju ya Mas ya? Iya. Kalau masih gitu sih, tapi nggak tahu kan orang-orang rumah sini kan beda-beda ya Mas ya. Ya makasih Mas ya. Nanti ini masuk YouTube saya Mas ya. Namanya TV Lebaran. Tentang sejarah. Oh iya, makasih Mas ya. Saya tak ikutin ini apa sejarah masjid ini. Dulunya dibangun tahun berapa ya Mas ini? Wah, kurang tahu pastinya ya, tapi udah lama ini. Udah lama ya Mas ya. Sekarang tinggal kenangan ya Mas ya. Ya. Makasih Mas ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman untuk mengekspedisi dari lokasi ini ya. Inilah kondisi sebuah masjid yang sudah dibongkar, dan konon dari mas-mas tadi masjidnya itu diganti di sisi timurnya ya. Dan ini nanti akan dibangun benteng keraton yang megah ya, atau yang kokoh ya. Nanti kita akan melihat juga bagaimana bentuk revitalisasi yang sudah jadi ya, atau juga hampir jadi ya. Kayaknya nanti benteng keraton yang hampir jadi atau sudah jadi itu ada di sisi timur, dan yang saya ekspedisi kali ini itu berada di sisi barat. Jadi kondisinya masih seperti ini ya teman-teman ya. Tentu saja zaman dahulu kala, di saat rumah-rumah ini masih ada, rumah-rumah ini masih eksis, tentu menyimpan sebuah histori Candaria, canda tawa, bercengkrama, keluarga-keluarga yang bersinggah di sini ya. Ada cerita sedih, cerita bahagia, cerita ya pokoknya suka, cita, duka ada di sini. Namanya aja sebuah tempat tinggal ya. Nah ini teman-teman, inilah puing-puing reruntuhan dari masjid ini. Dan kalau saya lihat sih masjid yang berada di sisi benteng keraton ini kayaknya ada 2 kalau enggak 3 ya, kalau yang saya tahu ya, atau yang saya lihat ya, atau mungkin juga lebih ya. Tapi yang menarik ya masjid yang
ini. Karena apa, di sini kayak ada sebuah gambar-gambar lucu, gambar-gambar unik. Ini malah kayak ada gambar pocong ya, kayak jadi malah bikin ngeri ya. Nah ini teman-teman, saya akan melanjutkan lagi perjalanan mengitari dari benteng keraton ini untuk melihat bagaimana kondisi terbaru, kondisi terupdate dari revitalisasi benteng keraton Yogyakarta ini. Nah ini saya akan menuju ke pojok benteng kulon teman-teman ya. Ini kayaknya sudah berjajar seng-seng yang ditegakkan untuk menutupi pengerjaan dari revitalisasi benteng keraton ini ya. Nah ini teman-teman, inilah banyak pemukiman-pemukiman yang berada di sisi kiri saya juga ya. Ini kayaknya hanya rumah biasa, jadi bukan dari dari keluarga keraton ya, kalau dilihat dari bentukan atau struktur arsitek rumahnya. Nah itu tadi teman-teman, saya sudah melewati pojok benteng kulon ya, dan ini saya menuju ke Pelengkung Gading ya. Pelengkung Gading adalah salah satu pintu gerbang dari Keraton Yogyakarta ya, yang di sisi selatan. Dan ini yang saya lewati ini adalah sisi-sisi selatan dari Keraton Yogyakarta. Kalau di sini rumah-rumah pemukimannya sudah bersih ya, sudah agak udah rapi dengan, maksudnya rapi, sudah tidak ada pemukiman lagi, tinggal nanti dibangun pondasi terus dibangun bentengnya, selesai gitu ya. Nah ini, tapi di sini juga masih tersisa bangunan-bangunan yang masih berdiri ya, kayaknya belum dirobohkan oleh pemiliknya atau mungkin oleh pemborongnya, karena kan biasanya rumah-rumah ini ada yang dijual juga ya, dijual sama pemborong ya, karena kan materialnya itu masih bisa dipakai. Nah ini teman-teman, ini ternyata masih banyak bangunan-bangunan yang berdiri ya, yang bangunan ini menyimpan histori ya. Jadi kita bayangkan aja teman-teman ya, kalau kita melihat bekas-bekas bangunan yang roboh ini, kita bayangkan ya teman-teman ya, sambil berjalan-jalan kita mengitari benteng keraton ini, kita bayangkan seandainya itu rumah kita yang kita lahir di situ dari kecil, terus di rumah itu kita menyimpan banyak histori jatuh cinta mungkin ya, di masa SD, di masa SMP, di masa SMA, atau mungkin juga histori kita menikah, kita punya anak dan lain sebagainya. Tapi setelah itu histori itu terhapus dengan berpindah atau kita direvitalisasi ya, karena rumahnya mau dipakai oleh program atau pembangunan dari pemerintah ya, seperti yang berada di benteng keraton Yogyakarta ini. Nah itu tadi teman-teman yang saya lewati tadi, itulah salah satu pintu gerbang dari benteng keraton, yaitu Pelengkung Gading. Karena bagaimanapun kan yang namanya keraton ya dikelilingi oleh benteng yang besar-besar seperti itu, kalau nggak ada pintunya ya mau keluar dari mana ya. Nah ini teman-teman, di sisi kanan saya ini adalah benteng yang masih original, masih seperti dahulu kala ya, jadi kayak seperti dulu. Jadi kalau pemirsa TV Lebaran itu mau melihat benteng keraton yang masih original, itu yang ada di ini, yaitu bentangan benteng dari Pelengkung Gading sampai ke pojok benteng wetan, itu adalah benteng keraton yang masih original ya, jadi masih seperti dahulu kala. Dan di depan benteng keraton itu dulu konon juga ada sebuah jagang ya, atau mungkin parit yang dalam untuk pertahanan. Jadi kalau saya lihat ya, keraton-keraton pada zaman dahulu atau kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu itu betul-betul memikirkan bagaimana sebuah pertahanan ya. Dan juga di sekitar benteng keraton di sisi luar itu dulu juga ada sebuah pohon-pohon gayam ya, untuk perindangan kalau nggak salah ya. Jadi ditanam di sepanjang benteng ini gitu. Nah ini teman-teman, di hadapan saya ini adalah penampakan dari pojok benteng wetan ya.
ini masih berdiri kokoh. Dan dulu saya juga pernah sih masuk atau naik ke pojok Beteng Wetan ini, dan di atas itu memang begitu syahdu ya, buat merenungi nasib atau buat ngopi-ngopi atau buat ya makan-makan keledian gitu ya. Ya, dahulu kala tentu saja di pojok beteng itu ya terdapat para prajurit ya yang mengamankan jeron beteng. Seandainya ada musuh, seandainya ada gerak-gerik yang mencurigakan, tuh bisa segera dilaporkan kepada pimpinan ya. Nah, inilah teman-teman kondisi bentangan benteng keraton yang hampir jadi. Jadi bentangan benteng keraton ini adalah bentangan dari sisi pojok beteng kulon ke Plengkung Buntet yang dahulu kala disebut Plengkung Buntet ya, terus dibuka kembali pada masa Hamengkubuwono yang ke-7 kalau nggak salah ya. Dan ini hampir jadi bentengnya ya teman-teman. Dan bentangan benteng keraton yang sudah jadi itu atau hasil dari revitalisasi itu adalah bentangan dari Plengkung Buntet sampai ke pojok beteng Lor Wetan. Dan pojok beteng Lor Wetan ini adalah saksi bisu kekalahan Keraton Yogyakarta dalam perang Sepoi melawan Inggris ya. Dan disitulah juga titik awal dari berdirinya Pakualaman yang kemarin kita ekspedisi. Nah, inilah teman-teman, ini bentangan kondisi terupdate atau terkini dari revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Yaitu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa bersilaturahmi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.